Shalom saudaraku yang kasih, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita datang di hadirat-Nya dengan satu tujuan bahwa kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi beban berat yang kita alami saat ini, kita mau katakan bahwa Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sebab Engkau pembela kami. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulut kami Tuhan, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Katakan dengan iman, Yesus, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dan mulut kami Tuhan, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kami mau memuji-Mu selamanya Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami menghadapi hal yang tersulit dalam hidup kami, lagu ini menguatkan kami Tuhan bahwa Engkau pembela kami dalam setiap keadaan. Untuk itu, mengapa kami harus khawatir? Kalau kami punya Engkau, kalau kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak goyah, kami tidak gentar, sebab tangan Tuhan yang selalu menopang.
Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh mengurapi kami, terutama hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Urapi hamba-Mu supaya apa yang hamba katakan, pikirkan, perbuat itu memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kasih, kita bersyukur ya. Lagu tadi menguatkan bahwa Allah kita Allah pembela. Dan firman Tuhan hari ini juga berjudul tentang Allah membela kita. Mari kita mau baca bersama-sama di Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Amin, puji nama Tuhan. Firman ini sangat menjelaskan bahwa kita punya perlindungan yang tepat ya. Allah itu dengan lembutnya memelihara, menghibur umatnya seperti induk Raja Wali merawat anak-anaknya ya, seperti yang kita baca tadi. Dan juga seperti seorang ibu yang takkan pernah melupakan anaknya karena ikatan kasih yang tak terpisahkan di antara mereka. Allah tidak akan pernah melupakan umatnya dan tidak akan menahan belas kasihnya dari mereka untuk selamanya. Seperti seekor induk burung melindungi bayi-bayinya di bawah sayapnya, dengan kepaknya Allah akan menudungi umatnya. Dengan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok bagi mereka. Mungkin terkadang kita merasa sendiri, terlupakan, terjebak, atau dalam cekraman berbagai macam predator rohani. Kiranya kita saat ini mengingat bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh melindungi, yang membela dan bahkan peduli dengan saya dan saudara. Mungkin saja hari-hari ini saudara merasa khawatir dengan kondisi fisik kesehatan saudara saat ini, atau saudara saat ini merasa khawatir dengan kondisi finansial saudara saat ini. Bahkan saudara saat ini mungkin merasa khawatir dengan rumah tangganya saat ini. Ketika kekhawatiran itu datang dalam kehidupan manusia selama masih hidup pasti diperhadapkan dengan kekhawatiran, pergumulan. Tetapi di situ kita mau belajar bahwa segala yang terjadi ya semua atas seizin Tuhan. Bukan karena semata sudah nasib, ya sudah ditakdirkan, bukan. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara itu berharap kepada Tuhan, apalagi di akhir-akhir zaman sekarang ini, di mana hari-hari kalau kita melihat berita, melihat kondisi saat ini tidak semakin membaik, dengan begitu banyak
berita-berita yang buruk, berita-berita yang membuat kita khawatir. Tetapi sini Tuhan mengajarkan bahwa saya dan saudara harus hidup benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena di firman Tuhan ini juga berkata bahwa Tuhan juga bersungguh-sungguh melindungi saya dan saudara. Untuk itu saudara, ketika hal-hal yang membuat saudara menjadi khawatir, di situ letaknya kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Saya sangat belajar sekali lewat hidup saya setiap hari, di mana Tuhan bekerja dengan karyanya yang ajaib. Saya pun sama seperti saudara, belum bisa memahami ketika keadaan yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi ketika kita belajar mengerti, menyerahkan diri, maka kita akan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi dalam hal yang terjadi, saya selalu belajar bahwa semuanya Tuhan itu perbuat baik. Ya, kalau kita dikasih yang baik-baik terus, kita akan lupa Tuhan. Ketika ya Tuhan mau kita supaya berbalik dan mengingat akan Tuhan, maka Tuhan kasih hal-hal yang membuat kita itu tidak mengenakan. Tetapi di sini Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar untuk bersabar, memahami, berdoa, lebih banyak mencari Tuhan seharusnya, lebih banyak merenungkan firman Tuhan supaya ada kekuatan setiap hari. Ya, saya selalu menyampaikan firman Tuhan bahwa ketika seseorang hidupnya tidak mengandalkan firman Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, maka saya sudah jamin orang ini tidak punya kekuatan yang kuat. Ya, gampang sekali mengeluh, gampang sekali melihat sisi hal jadi negatif karena tidak punya kekuatan. Ya, bagaimana orang bisa hidupnya Tuhan perbaiki, bagaimana orang itu hidupnya bisa mendapatkan kekuatan, damai sejahtera adalah ketika orang itu mau memberi dirinya untuk mau dibentuk dan mau dekat kepada firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan ketika kita baca setiap hari, ya, mendapatkan kekuatan. Bahkan firman Tuhan itu lebih indah daripada kata-kata motivasi, ya. Saudara mungkin kalau dalam seharian pasti suka ya dengan kata-kata motivasi, jadinya kerasa kebangkit semangatnya, energinya kebangkit, ya. Sama hal dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu sudah janjinya iya dan amin, sudah terbukti daripada kata-kata motivasi. Untuk itu kenapa kita khawatir, ya saudara? Kenapa kita dengar kata motivasi kita langsung percaya? Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita merasa bahwa apa benar, ya, firman Tuhan sudah Tuhan, ya, apa yang Tuhan katakan, ya, itulah melalui firman-Nya. Bacalah firman Tuhan, bukan sekedar baca saudara, tetapi renungkanlah itu setiap hari, setiap malam, ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ya. Direnungkan firman Tuhan itu supaya tertanam, ya. Kalau orang yang merenungkan firman Tuhan, hatinya tertanam, pikirannya tertanam. Walaupun dia merasa khawatir, tetapi dia akan tenang karena mengingat kembali firman Tuhan. Saya selalu mengandalkan firman Tuhan. Kalau saya sedang khawatir, saya sedang tidak tenang, hatinya tidak damai, saya mengambil waktu sejenak untuk membaca firman Tuhan, atau saya waktu sejenak untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dengan itu saya menjadi tenang, damai, sejahtera, ya. Kalau saudara lagi stres, lagi tidak tenang, jangan cari hal-hal di dunia yang sementara bahagianya. Tetapi kalau kita cari Tuhan, itu selamanya membuat kita tenang dan damai sejahtera. Untuk itu saudara, dalam hidup ini
Jangan pernah bersandar menaruh harapan pada manusia, tetapi taruhlah harapanmu pada Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepadanya. Percaya saudara, saya selalu memegang firman Tuhan ini setiap saat saya melakukan aktivitas. Apapun yang saya kerjakan, saya selalu berkata, diberkatilah hambamu ini, karena hambamu ini benar-benar mengandalkan Engkau. Belas kasihan Tuhan itu pasti turun kepada orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah membela kami. Dalam keadaan apapun, dalam sikon apapun, Tuhan sudah berjanji bahwa Engkau selalu membela dan memberikan kami kekuatan. Untuk itu, hari ini kami mau belajar semakin hari mengerti rencana Tuhan. Apa yang terjadi mungkin bagi kami tidak mengenakan, tetapi itu baik buat kami karena Tuhan punya rencana untuk setiap anak-anaknya untuk datang kembali di jalan-Mu yang benar. Untuk itu jangan biarkan kami Tuhan hidup terlena dengan dunia ini, mengandalkan apa yang kami punya di dunia ini, tetapi kami mau mengandalkan Engkau supaya kami tidak terkutuk karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menyegarkan hati kami boleh melakukan dan kami boleh percaya Engkau setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.